Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Andi, tutor sejarah Edson.id. Kali ini kita akan membahas materi tentang kedatangan bangsa barat di Indonesia. Yuk, saksikan bareng-bareng. Oke, Sobat Edson, kali ini kita akan membahas kedatangan bangsa barat di Indonesia. Kita paham bahwa sejak lama wilayah Indonesia atau wilayah Kepulauan Nusantara telah kerap kali didatangi oleh para bangsa asing atau para pedagang asing. Di antaranya kita tahu ada kedatangan dari para pedagang Arab, para pedagang India, para pedagang Persia, pedagang Tiongkok, dan lain sebagainya untuk melakukan kegiatan perdagangan di wilayah Kepulauan Nusantara. Ketika kemudian para pedagang asing tersebut datang ke wilayah Nusantara, ternyata membawa pengaruh terhadap perkembangan agama di Nusantara atau di Indonesia. Kita tahu sebagai contoh agama Islam kemudian dibawa masuk oleh kelompok pedagang baik dari Arab, kemudian dari Gujarat, India, maupun dari Persia. Nah, pada akhir abad ke-15, bangsa Eropa itu juga kemudian melakukan penjelajahan samudera. Nantinya bangsa Eropa pergi ke wilayah barat, diantaranya menuju wilayah benua Amerika, kemudian juga ke dunia timur. Nah, ke dunia timur ini kemana? Ke India, termasuk juga ke wilayah Kepulauan Nusantara. Nah, sebelum kita kemudian membahas lebih jauh, apa sih faktor yang kemudian mengakibatkan kedatangan bangsa barat ke Indonesia? Kita harus dapat memahami terlebih dahulu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa barat atau bangsa Eropa di dunia. Nah, kita akan mendiskusikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa barat di dunia. Yang pertama adalah adanya semangat 3G atau yang juga kita kenal sebagai Gold, Glory, dan Gospel. Jadi 3G adalah singkatan dari Gold, Glory, dan Gospel. Apa sih yang dimaksud dengan Gold? Apa yang dimaksud dengan Glory? Dan apa yang dimaksud dengan Gospel? Gold adalah upaya bangsa Eropa untuk mencari kekayaan. Glory adalah upaya untuk mencari kejayaan atau daerah taklukan. Sedangkan Gospel adalah motivasi penyebaran agama. Nah, jadi 3G inilah yang kemudian menjadi faktor penyebab dilakukannya penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Gold, mencari kekayaan. Nah, kita harus bisa memahami bahwa pada dasarnya kekayaan yang dimaksud di sini bukan hanya berupa logam mulia atau emas. Termasuk juga nanti di dalamnya adalah rempah-rempah. Kita tahu bahwa nantinya bangsa Eropa seperti Portugis dan Spanyol kemudian diikuti oleh bangsa Belanda berupaya untuk mendapatkan rempah-rempah di Kepulauan Nusantara. Bahkan dikabarkan bahwa rempah-rempah pada masa itu harganya bahkan lebih mahal daripada emas. Jadi inilah motivasi pertama yang mengakibatkan dilakukannya penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa Eropa di seluruh dunia. Nah, nanti mereka datang kemudian ke wilayah benua Amerika, mereka juga datang ke dunia timur, datang ke India, datang ke ke Indonesia, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah motivasi glory, mencari kejayaan, di mana kejayaan tersebut kemudian dibuktikan dengan adanya daerah-daerah taklukan yang didapatkan oleh bangsa Eropa. Kemudian yang ketiga adalah gospel atau penyebaran agama. Nah, dalam pengertian gospel atau penyebaran agama ini, dua bangsa yang kemudian memiliki peran sangat penting dalam penyebaran agama Katolik adalah bangsa Spanyol dan bangsa Portugis. Jadi bisa dipahami ya, bahwa semangat 3G inilah yang kemudian menjadi faktor penyebab terjadinya penjelajahan samudera yang dilakukan oleh
bangsa Eropa. Kemudian yang kedua adalah ditutupnya Konstantinopel oleh Turki Utsmani, di mana Konstantinopel kemudian ditaklukkan oleh Turki Utsmani pada tahun 1453. Kenapa penutupan Konstantinopel berpengaruh terhadap upaya penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa Eropa? Karena pelabuhan Konstantinopel ini adalah pelabuhan yang kemudian menghubungkan para pedagang dari Asia dengan para pedagang dari Eropa. Kalau kemudian kita gambarkan secara sederhana, misalkan ini adalah wilayah benua Afrika, kemudian ini adalah wilayah Timur Tengah, ini wilayah India, kemudian ini adalah wilayah Semenanjung Melayu. Maka di utara dari benua Afrika kita tahu ada wilayah Eropa. Kurang lebih seperti ini. Di mana Konstantinopel posisinya ada di sini. Dia menjadi daerah yang kemudian menghubungkan kebutuhan para pedagang Eropa terhadap komoditas dari Asia dan sebaliknya, komoditas Eropa yang dibutuhkan oleh para pedagang Asia. Kemudian pada tahun 1453, Turki Utsmani di bawah pimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, lantas mengubahnya menjadi Istanbul, lalu mengeluarkan larangan bagi para pedagang Eropa untuk berdagang di wilayah Konstantinopel. Akibatnya apa? Akibatnya adalah para pedagang Eropa terpaksa mencari komoditas dari Asia yang mereka butuhkan sendiri, tidak lagi berdagang di wilayah Konstantinopel. Maka ditutupnya Konstantinopel oleh Turki Utsmani menjadi faktor penyebab berikutnya yang mengakibatkan terjadinya penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Kemudian yang ketiga, kita tulis di sini saja. Berikutnya adalah penemuan teknologi perkapalan. Salah satu yang sangat berperan penting dalam penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa Eropa adalah penemuan kompas. Kenapa kompas? Karena dengan adanya penemuan kompas semakin memudahkan para pelaut Eropa untuk kemudian menentukan titik di mana mereka berada. Sebelum adanya penemuan kompas, para pelaut kerap menggunakan rasi bintang sebagai penunjuk arah mereka ketika mereka sedang melakukan perjalanan. Jadi dengan adanya rasi bintang, mereka kemudian bisa menentukan titik di mana mereka berada. Namun dengan adanya penemuan kompas, hal ini semakin memudahkan para pedagang Eropa untuk kemudian melakukan penjelajahan samudera. Kemudian yang berikutnya adalah upaya pembuktian teori heliosentris. Di mana kita tahu bahwa teori heliosentris adalah teori yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus ketika Copernicus kemudian mengatakan bahwa sebenarnya matahari adalah pusat dari tata surya. Hal ini bertentangan dengan keyakinan bangsa Eropa di masa lalu yang meyakini bahwa bumilah yang menjadi pusat dari tata surya atau yang dikenal sebagai teori geosentris. Di abad pertengahan, teori geosentris bahkan menjadi sebuah dogma yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat Eropa. Akibat dari adanya perkataan Copernicus yang mengatakan bahwa yang benar adalah teori heliosentris, dampaknya Copernicus kemudian dihukum mati. Tapi ternyata dengan adanya teori yang disebutkan oleh Copernicus yang menyatakan bahwa pada dasarnya matahari adalah pusat dari tata surya dan bentuk bumi sebenarnya adalah bulat bukan datar yang menjadi keyakinan masyarakat Eropa di masa itu, maka bangsa Eropa kemudian berupaya untuk membuktikan apakah benar bumi itu bentuknya bulat. Maka Columbus kemudian diutus oleh kerajaan Spanyol untuk melakukan perjalanan, di mana Columbus diperintahkan oleh kerajaan Spanyol untuk berlayar menuju India, tetapi menggunakan rute sebaliknya. Di masa lalu, sudah lazim diketahui bahwa posisi India ada di sebelah timur dari Eropa. Jadi kalau kita gambarkan, ini adalah wilayah Eropa, ini adalah wilayah India, maka Eropa terletak di sisi barat dari India, atau sebaliknya, India terletak di sisi timur dari Eropa.
Maka Columbus kemudian mengambil rute sebaliknya dengan menggunakan rute barat, dengan menggunakan logika bahwa jika memang bumi itu bulat, maka armada Columbus tetap akan sampai di wilayah India. Nah, tetapi yang kemudian tidak diketahui oleh Columbus dan armadanya adalah kenyataan bahwa antara Eropa dengan Asia di sebelah barat terdapat satu daratan yang memanjang dari utara ke selatan yang kemudian diketahui sebagai benua Amerika. Ini tidak diketahui oleh bangsa Eropa sebelumnya. Bahkan Columbus tidak menyadari bahwa sebenarnya dia tidak pernah sampai di India. Ketika Columbus kemudian merapat di sebuah pantai di wilayah benua Amerika, dan kemudian Columbus mengira dia telah sampai di India. Oleh karena itulah kemudian penduduk setempat diberi nama sebagai suku Indian. Columbus tidak sadar bahwa dia tidak sampai ke India, melainkan menemukan sebuah benua baru yang kemudian dikenal sebagai benua Amerika. Dari mana asal kata Amerika? Dari seorang pelaut yang bernama Amerigo Vespucci. Nah, jadi bisa kita catat di sini, seorang pelaut yang bernama Amerigo Vespucci. Di mana Amerigo Vespucci lah yang kemudian menyadari bahwa Columbus sebenarnya tidak sampai ke India, melainkan sampai di sebuah benua baru yang bernama Amerika. Jadi, kata Amerika diambil dari nama Amerigo. Nah, jadi di sini kemudian terlihat bahwa kalau menggunakan logika teori heliosentris, sebenarnya Columbus tidak salah. Tetapi yang tidak diketahui kemudian oleh Columbus dan bangsa Eropa pada masa itu adalah adanya daratan yang memisahkan antara Eropa dengan Asia di sebelah barat, yang kemudian kita kenal sebagai benua Amerika. Maka faktor pembuktian teori heliosentris juga menjadi salah satu faktor yang digunakan oleh bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan samudra. Dengan adanya penjelajahan samudra yang dilakukan oleh Columbus ketika dia kemudian menuju wilayah barat dunia, di sisi yang lain, Portugis juga kemudian berupaya menjangkau wilayah timur. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Seperti itu. Jadi inilah kemudian setidaknya faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Satu lagi mungkin bisa ditambahkan, dan ini adalah alasan khusus yang digunakan oleh Belanda untuk melakukan penjelajahan samudera. Kenapa kemudian Belanda datang ke wilayah Kepulauan Nusantara dan kemudian tiba di Pelabuhan Banten pada tahun 1596? Ini ada kaitannya dengan penutupan Pelabuhan Lisbon yang dilakukan oleh Spanyol kepada para pedagang Belanda. Ini berkaitan erat dengan konflik yang terjadi antara Spanyol menghadapi Belanda di masa lalu. Ketika itu Lisbon dikuasai oleh Spanyol, sehingga kemudian penguasa Lisbon, Raja Spanyol melarang para pedagang Belanda untuk kemudian melakukan kegiatan perdagangan di Pelabuhan Lisbon. Hal ini mengakibatkan para pedagang Belanda tidak bisa berdagang di Konstantinopel, tidak pula bisa berdagang di Pelabuhan Lisbon, yang mengakibatkan mereka terpaksa mencari sendiri rempah-rempah sampai ke wilayah Kepulauan Nusantara. Berikutnya, kita dapat membahas para pelaut siapa saja yang kemudian dapat kita sebutkan dari masing-masing bangsa yang kemudian melakukan penjelajahan samudera. Setidaknya kita bisa membagi 3 kelompok pelaut Eropa yang kemudian melakukan penjelajahan samudera. Yang pertama adalah Portugis. Kita dapat menyebutkan beberapa pelaut Portugis yang kemudian tercatat di dalam sejarah sebagai tokoh penjelajahan samudera. Yang pertama adalah Bartholomeus Dias. Siapa Bartholomeus Dias? Bartholomeus Dias ini adalah seorang pelaut Portugis yang kemudian berangkat dari Portugis menyisiri pantai barat Afrika, kemudian melewati ujung selatan Afrika sampai ke wilayah pantai timur Afrika. Bartholomeus Dias sebenarnya ingin melanjutkan perjalanannya menuju India, tetapi kemudian
armadanya, para awak kapal yang dipimpin oleh Bartholomeus Dias menolak untuk melanjutkan perjalanan ke India. Mungkin dianggap karena terlalu jauh perjalanan yang mereka lakukan. Sehingga kemudian Bartholomeus Dias memutuskan untuk kembali menyisiri pantai selatan Afrika, dan sampailah dia kemudian di sebuah titik yang sekarang dikenal sebagai daerah Tanjung Harapan. Nah, daerah Tanjung Harapan inilah daerah yang kemudian diketahui ditemukan oleh Bartholomeus Dias. Selanjutnya, perjalanan armada Portugis dilanjutkan oleh seorang pelaut Portugis lainnya yang bernama Vasco da Gama, di mana kemudian Vasco da Gama menyisiri pantai timur Afrika. Kemudian sampailah dia ke daerah yang kemudian dikenal sebagai daerah Kalkuta. Daerah Kalkuta. Maka kita bisa menyebutkan pelaut Portugis selain Bartholomeus Dias adalah Vasco da Gama. Vasco da Gama yang sampai di wilayah Kalkuta, India. Dalam perkembangannya sekitar tahun 1508, armada Portugis kemudian melanjutkan perjalanannya sampai ke wilayah Kepulauan Nusantara dipimpin oleh Lopes de Sequeira. Nah, jadi pelaut Portugis berikutnya yang kemudian melanjutkan perjalanan bangsa Portugis menuju wilayah Nusantara adalah Lopes de Sequeira. Di mana Lopes de Sequeira ini berusaha untuk membangun hubungan perdagangan antara Portugis dengan Malaka. Tetapi kemudian upaya tersebut menemui kegagalan, sehingga kemudian Lopes de Sequeira digantikan oleh pelaut Portugis lainnya yang kemudian kita ketahui menaklukkan wilayah Malaka yang bernama Afonso de Albuquerque. Alfonso de Albuquerque inilah yang kemudian berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Berikutnya, Spanyol. Nah, kita bisa mencatat bahwa pelaut Spanyol yang kemudian diketahui melakukan perjalanan samudera diantaranya adalah Christophorus Columbus yang kemudian berhasil menemukan benua Amerika. Meski Columbus tidak menyadari bahwa sebenarnya dia tidak sampai di India, melainkan menemukan sebuah benua baru yang bernama Amerika. Kemudian ada Ferdinand Magelhaens atau Ferdinand Magellan yang kemudian berhasil menjangkau wilayah Filipina ketika Magellan kemudian berangkat dari Spanyol menyisiri Samudra Atlantik untuk kemudian tiba di benua Amerika. Lantas dari benua Amerika dia menyeberangi Samudra Pasifik untuk sampai di wilayah Filipina. Naasnya pada tahun 1521 Magelhaens kemudian tewas terbunuh di Filipina dalam sebuah peperangan yang dikenal dengan nama Perang Mactan. Kemudian, nama lain yang bisa kita sebutkan adalah Sebastian del Cano. Sebastian del Cano inilah yang kemudian memimpin armada Spanyol untuk sampai di Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Berikutnya, terakhir yang bisa kita sebutkan adalah para pelaut asal Belanda. Yang pertama yang dapat kita sebutkan adalah Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman adalah pelaut Belanda yang memimpin kedatangan armada dagang Belanda di Kepulauan Nusantara, tepatnya di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Kenapa kemudian ada orang-orang Belanda yang datang ke wilayah Kepulauan Nusantara? Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan rempah-rempah, di mana kedatangan mereka juga disebabkan oleh faktor yang telah kita sebutkan tadi, yaitu adanya penutupan pelabuhan Lisbon bagi para pedagang Belanda yang dilakukan oleh Spanyol, berkaitan dengan konflik yang melibatkan kedua bangsa sejak lama. Nah, maka Cornelis de Houtman kemudian memimpin armada dagang Belanda untuk melakukan kegiatan perdagangan di Pelabuhan Banten. 2 tahun setelah kedatangan Cornelis de Houtman, tepatnya pada tahun 1598, datang armada dagang Belanda berikutnya di bawah pimpinan Jacob van Neck. Jacob van Neck pun kemudian merapat di Pelabuhan Banten. Kemudian nama berikutnya yang dapat kita sebutkan adalah Abel Tasman.
di mana Abel Tasman ini diketahui berhasil menemukan sebuah pulau di ujung selatan dari benua Australia yang kemudian diberi nama sesuai dengan nama pulau tersebut, yang kemudian diketahui bernama Pulau Tasmania. Nah, inilah kemudian nama-nama pelaut yang kemudian diketahui sebagai tokoh penjelajahan samudera, baik yang berasal dari Portugis, Spanyol, maupun Belanda. Nah, Sobat Edson, demikianlah pembahasan materi kita terkait kedatangan bangsa barat di Indonesia. Kita telah membahas tentang faktor-faktor penyebab serta para pelaut yang kemudian diketahui sebagai tokoh penjelajahan samudera. Semoga dapat dipahami. Jumpa lagi di kesempatan pembahasan berikutnya, tentu saja dengan saya, Kak Andi, tutor sejarah Edson.id. Salam pintar! Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!